Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, andai Allah menurunkan hanya satu surat ini saja, tidak ada 113 surat yang lain, lakafa, cukup. Begitu kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal di Kairo tahun 204 Hijrah. Surat apakah itu? Maka surat ini dibaca oleh khatib setiap khutbah kedua hari Jumat untuk mengenang kemuliaan dan keagungannya. Wal 'asr, demi waktu. Orang Barat berkata, time is money, waktu adalah uang, karena mereka membangun peradaban materi. Jika ada materi, maka waktu bermakna. Sedangkan Islam mengajarkan wal 'asr, demi waktu. Karena yang pertama ditanya di hadapan Allah nanti bukan harta, bukan kedudukan, tapi yang pertama ditanya adalah waktu yang pernah diberikan, kemana kau pakai. La tazulu qadama yaumil qiyamah, kaki anak Adam manusia semuanya tidak akan bergerak pada hari kiamat. Dia akan ditanya, pertanyaannya berapa? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat ditanya. Kalau sudah bercerita tentang nikmat, berapa nikmat yang diberikan Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kau mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kau tak dapat berapa menghitungnya. Siapa yang sanggup menghitung hembusan nafas? Siapa yang sanggup menghitung detak jantung, tetesan darah? Siapa yang sanggup menghitung kedudukan mata, bisikan hati? Tak ada satupun yang dapat menghitung. Tapi di antara nikmat yang banyak itu, yang pertama ditanya Allah Ta'ala adalah an umri fima afnah, umur yang kuberikan kemana kau
kau pakai. Alhamdulillah, di hari yang baik, Sayyidul Ayyam, andai mati kita pada hari ini, kita dapat menjawab, Ya Allah, hari pertama kuisi dengan sholat qabliyah subuh, setelah itu kuisi dengan qabliyah subuh, setelah itu kuisi dengan sholat subuh, setelah itu kuisi dengan sholat duha, setelah itu kuisi dengan zikir, sholat tahiyatul masjid, setelah itu aku pun bekerja mencari nafkah. Maka semuanya bernilai ibadah. WC, tempat setan, najis, kotor, tapi bagi orang Islam dia bisa bernilai ibadah. Ketika dia langkahkan kaki kiri, dia katakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makan, semua orang makan, tapi makan orang beriman berubah menjadi ibadah. Karena ketika itu dia katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam, wahai anak kecil, Samillah, sebut nama Allah. Kul mimma yalid, makan apa yang dekat pada dirimu. Menyebut nama Allah menyebabkan tradisi kebiasaan, rutinitas berubah menjadi ibadah. Oleh sebab itu, jika kita sadar bahwa waktulah yang pertama akan ditanya, maka tidak akan ada manusia yang menyia-nyiakan waktunya. Setelah Allah bersumpah demi waktu, padahal biasanya dia bersumpah demi makhluk yang besar, was-samaa'i wat-thariq, demi langit, wasyamsi wa-duhaha, demi matahari, wal-qamari idza talaha, demi bulan, makhluk yang besar. Tapi saat lain dia bersumpah demi waktu sampai 6 kali menurut urutan waktunya. Ketika terbit fajar dia bersumpah, wal fajri wa layalin 'ashr. Ketika masuk waktu subuh dia bersumpah, was subhi idza tanaffas. Ketika masuk waktu duha dia bersumpah, wadduha wal laili idza saja. Ketika masuk waktu siang dia kembali bersumpah, wan nahari idza tajalla. Ketika masuk waktu petang dia bersumpah, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Ketika masuk waktu malam dia bersumpah, wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Ini menunjukkan betapa besarnya waktu, melebihi besarnya matahari, bulan, melebihi makhluk yang lain. Karena kita berada dalam ruang dan waktu, dan waktu akan ditanya. Setelah itu Allah berfirman, innal insan, sesungguhnya manusia, lagi lam menunjukkan penekanan makna sungguh. Lam jika dibaca panjang, la artinya tidak, tapi jika dibaca pendek, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh pasti dalam kerugian. Orang kaya rugi, orang miskin rugi, orang yang punya kekuasaan rugi kalau tidak memakai waktunya, yang tak punya kuasa rugi. Maka siapa yang beruntung? Innal insan diambil dari kata uns, jinak. Mengapa manusia ini disebut jinak? Lawan dari kata bahimah, hewan yang tidak ada jinak pada dirinya, liar, menerkam. Maka manusia yang tidak jinak kepada hukum Allah, manusia yang tidak tunduk, dia dikatakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum amal, bahkan lebih tak bermakna daripada binatang. Maka kita juga disebut sebagai insan dari kata nasia, lupa. Orang-orang yang lupa itu mesti diingatkan. Mengingatkan itu disebut dengan tausiah, disebut dengan tazkirah, disebut dengan saling mewasiatkan, saling mengingatkan. Fadzakir, beri peringatan. Innal insan,
manusia yang gila, manusia yang pelupa itu diingatkan bahwa dia lafil khusr, berada dalam kerugian. Apakah semuanya ada pengecualian? Illa, kecuali siapa yang tidak masuk dalam yang merugi itu? Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihati, orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur